Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaika. Hari ini saya mencoba mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan edubreneur di pendidikan sekolah dasar pertemuan ke-6, yaitu tentang strategi pemasaran produk atau layanan edupreneurship di pendidikan sekolah dasar dengan dosen pengampu yang pertama Profesor Dr. Haji Hais Eti Rohaiti MPD, yang kedua, Deden Herdiana Al-Taftazani MPD. Nah, pendahuluan, memang pemasaran merupakan komponen penting dalam pengembangan layanan bimbingan belajar atau bimbel. Tanpa strategi pemasaran yang tepat, layanan yang baik sekalipun tidak akan dikenal luas. Tujuan utama dari strategi pemasaran ini yaitu satu, untuk menjangkau lebih banyak siswa. Yang kedua, menarik perhatian orang tua siswa. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pendaftaran. Dan yang keempat, membangun reputasi dan kepercayaan publik. Dalam menyusun pemasaran, kita adanya langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, yaitu adanya analisis pasar. Dalam menyusun analisis pasar, sebelum menyusun strategi pemasaran, perlu dilakukan analisis pasar ya, yang pastinya yang dapat kita lakukan dalam menganalisis pasar yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Kita lihat siapa target utamanya, apakah untuk anak sekolah dasar, SMP, SMA, UTBK, ataupun yang lainnya. Itu yang kedua, kita lihat dari kebutuhan pasarnya, berupa materi tambahan kah, atau tryout, atau bimbingan intensif yang lainnya. Itu yang ketiga, adanya analisis pesaing. Apa keunggulan dan kelemahan pesaing yang dapat kita ambil dan kita perbaiki di eh, program bimbel kita, seperti itu. Itu yang keempat, adanya tren edukasi saat ini, misalkan adanya pembelajaran daring, luring, hybrid learning, dan lain sebagainya. Nah, langkah yang kedua yaitu adanya menentukan unique selling atau poin eh, yaitu atau USP. USP di sini adalah keunggulan khas yang membedakan bimbel dari yang lainnya. Misalkan baik dari metode belajar menyenangkan dan interaktif, terus adanya tutor profesional dan berpengalaman, adanya materi eksklusif yang sesuai kurikulum terbaru, adanya sistem pembelajaran online dan offline, atau laporan perkembangan siswa secara berkala. Di sini memegang sangat penting ya laporan perkembangan siswa berkala supaya kepercayaan masyarakat kepada bimbel kita itu lebih mantap lagi dan khalayak ramai itu lebih percaya kepada bimbel kita. Next. Adapun langkah yang ketiga yaitu strategi branding. Ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu brand yang kuat itu akan memudahkan orang mengenali bimbel kita gitu ya. Dan langkah yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, penanaman dan logo yang mudah diingat. Jadi tidak berbelit-belit, tidak panjang, tidak yang ribet gitu ya. Jadi yang simple cuma mudah diingat seperti itu. Itu yang kedua, slogan yang menarik dan mencerminkan nilai seperti itu ya. Slogan ini juga sangat berperan penting dalam menentukan logo atau branding kita. Terus desain brosur berseragam, banner yang konsisten. Jadi kekonsistenan ini juga sangat memegang peran penting. Kalau kita berubah-ubah, pasti orang akan susah melihat atau mencari brand kita gitu ya, dan berakibat bimbel kita sulit ditemukan oleh orang lain seperti itu. Dan yang keempat, website resmi dan profil media sosial aktif. Dalam arti kita selain eh, brand atau slogan itu kita sangat penting menggunakan media sosial. Dengan media sosial, khalayak atau peserta didik yang kita jangkau itu lebih luas. Seperti itu. Terus langkah yang keempat yaitu pemilihan saluran promosi. Pada pemilihan saluran promosi ini bisa dilakukan dengan dua model ya, yaitu secara online maupun secara offline. Nah,
promosi ini harus tepat sasaran dan hemat biaya. Oleh karena itu, adanya dua alternatif itu ya, plan A, plan B. Secara online juga, secara offline-nya juga gitu ya. Nah, secara online marketing itu bisa melalui sosial media yang kita miliki, misalkan Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Terus adanya iklan digital, ada dari Facebook Ad, Google Ad. Nah, ini kan yang berbayar ya, biasanya kalau berbayar itu jangkauannya lebih luas gitu. Terus yang ketiga melalui website dengan konten edukatif, SEO friendly ataupun melalui blog gitu ya, blog pendidikan seperti itu. Terus nah itu yang tadi yang online-nya. Nah, offline-nya kita juga berikhtiar juga secara offline-nya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan spanduk di lokasi yang strategis, yang ramai gitu ya. Bukan di daerah yang terpencil seperti itu gitu ya. Misalkan di jalan raya bisa kita memasang spanduk-spanduk tentang bimbel kita. Itu yang kedua, kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain yang di sekitar kita maupun di luar lingkungan kita gitu. Jadi biar jangkauannya lebih luas lagi seperti itu. Itu yang ketiga, kegiatan edukatif di masyarakat. Jadi memperkenalkan brand kita di masyarakat tidak hanya di sekolah-sekolah saja gitu ya. Seperti itu. Nah, langkah yang berikutnya yaitu langkah kelima, yaitu pemilihan dengan pemilihan saluran promosi. Ini juga udah ya. Yang keenam, nah, yaitu dari segi penawaran. Jadi kita menawarkan brand kita promosi gitu ya, menawarkan beberapa promosi dan dari program-program kita. Misalkan kalau kita di sini dalam hal ini saya mengambil Bimbel ya, program layanannya. Makanya kita mengadakan trial kelas gratis gitu. Terus adanya diskon pendaftaran awal atau potongan untuk paket jangka panjang itu juga sangat penting karena memang tidak bisa dipungkiri sekarang itu memang lagi butuh diskon-diskon ya. Biasanya selisih sedikit pun orang sudah condong ke diskon, yang memberikan diskon daripada yang tidak memberikan diskon. Terus adanya program referral, ajak teman dapat hadiah atau model MLM gitu ya, multi level marketing. Nah, seperti itu sangat penting sekali. Terus adanya paket bundling les plus tryout. Jadi ada paket yang tambahan itu juga salah satu untuk menarik brand kita supaya brand kita itu bisa dikenal oleh masyarakat atau halayak ramai. Nah, untuk langkah yang berikutnya yaitu menjalin kerjasama dan komunitas. Nah, membangun jaringan dan komunitas belajar ini juga tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu ya. Yang pertama yang dapat kita lakukan dalam menjalin kerjasama dan komunitas, yang pertama kita jalin kolaborasi dengan sekolah atau guru. Yang kedua, menjadi sponsor event pelajar atau lomba akademik ataupun event-event pendidikan yang lain ya, Bapak Ibu ya. Itu yang ketiga, kita membuat grup komunitas belajar baik melalui WhatsApp, Telegram maupun yang lainnya. Terus mengadakan webinar gratis atau seminar pendidikan. Nah, ini juga sangat penting kita mengadakan webinar gratis supaya brand kita itu dikenal oleh masyarakat sehingga tertarik gitu ya. Yang sehingga brand kita itu banyak peminatnya seperti itu. Di webinar gratis ini kita bisa memasukkan kelebihan brand kita gitu ya, keunggulan-keunggulan sehingga orang itu tertarik dengan brand kita seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu selain yang tadi promosi, kita mengatur penyesuaian strateginya. Jadi kita melihat efektivitas strategi yang dilakukan. Jadi penting sekali di langkah yang terakhir dalam mempromosikan brand kita yaitu adanya evaluasi dan penyesuaian strategi. Pantau efektivitas strategi yang dilakukan. Kita dapat melakukannya dengan cara melihat jumlah pendaftar setiap bulannya. Jadi tidak lantas kita memasang suatu brand di sosial media maupun secara offline gitu ya. Terus kita tidak melihat
seberapa besar, apakah sudah tertarik atau belum gitu ya seperti. Jadi penting evaluasi ini. Terus yang kedua, evaluasi dari feedback siswa dan orang tua. Nah, kalau brand kita sudah dikenal oleh masyarakat gitu ya. Nah, kita sangat penting sekali adanya evaluasi feedback dari orang tua supaya memperbaiki eh, program kita yang sudah berjalan. Jadi yang bisa menilai kan orang lain ya. Jadi kita tahu kekurangan brand kita yang gimana, apakah di pembelajarannya, apakah di evaluasinya dan lain sebagainya. Dari sana kita bisa memperbaiki brand kita kepada masyarakat. Itu yang ketiga, analisis hasil promosi digital baik melalui ad, traffic maupun engagementnya. Nah, ini juga sangat penting. Jadi untuk mengetahui perkembangan brand kita untuk berikutnya. Dan yang nomor empat yang dapat kita lakukan dalam mengevaluasi dan menyusun strategi yaitu melakukan penyesuaian sesuai data dan tren terbaru. Jadi tidak diada-ada. Jadi memang data ini valid dari feedback baik dari orang tua maupun dari masyarakat yang memberikan komentar maupun feedbacknya. Seperti itu. Nah, eh, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwasannya strategi pemasaran yang terarah itu akan membantu bimbel berkembang pesat. Fokus utama tetap pada kualitas layanan, kedekatan dengan siswa dan orang tua, serta adaptasi dengan perubahan zaman. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.